So, Buibs, apa kabar semuanya? Nama gue Jiro, sang wibu berlisensi. Dan kembali lagi di segmen Rekoma, sebuah segmen yang akan memberikan kalian rekomendasi anime-anime yang menurut para tabibito Otaku Spot ID patut untuk diberikan perhatian. Dan iya, jika lu busi yang bolong bingung mau nonton apa, maka Rekoma adalah jawaban untuk kalian. Jadi belakangan ini ada beberapa orang yang request ke gue seperti review ampas anime ini, anime itu, dan juga ada yang minta dibuatkan rekomendasi anime. Dan ini salah satunya. Dan seperti yang kalian lihat dari judul video ini, gue akan menyarankan beberapa anime bergenre romance yang berlatar di sekolah. Jadi selamat datang di rekomendasi anime romance / school by Otaku Spot ID. Gue Jiro, sang wibu berlisensi sebagai host kalian kali ini. Dan di part ke-1 ini, gue akan merekomendasikan 10 anime bergenre romance / school yang beberapa dari animenya bisa ngabisin tisu kalian. So get yourself some snack, cause this is gonna be a heck of a run. Selama gue membuat rekomendasi anime, jarang sekali gue menaruh anime yang benar-benar gue suka atau meninggalkan impact bagi diri gue sendiri. Namun tidak untuk Rekoma kali ini. Di urutan pertama ada Angel Beats, mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Otonashi Yuzuru yang kehilangan ingatannya dan menemukan dirinya tergeletak di pinggir lapangan di sebuah sekolah pada malam hari. Dalam kondisi kebingungan, Otonashi bertemu dengan seorang gadis SMA bernama Nakamura Yuri yang sedang memegang rifle sembari membidik ke arah gadis lain yang berdiri di tengah lapangan yang dikenal dengan malaikat. Otonashi yang tidak mempercayai hal tersebut kemudian pergi mendekati gadis yang berdiri di tengah lapangan tersebut dan mengkonfirmasi hal yang dikatakan oleh Yuri, serta mengetahui nama dari malaikat tersebut yang bernama Kanade. Setelahnya, Kanade mengatakan bahwa Otonashi sekarang sudah berada di akhirat dan tidak akan bisa mati. Otonashi yang tidak percaya akan hal tersebut akhirnya ditusuk oleh Kanade dan membuktikan bahwa ia tidak bisa mati lagi. Dan setelah itu, Otonashi terbangun di UKS dengan melihat bekas darah di bajunya. Serta setelah ia siuman, Otonashi bertemu dengan sekelompok orang aneh yang juga bekerja di bawah arahan Nakamura Yuri untuk memburu sang malaikat tadi. Dan dari situ, keseharian Otonashi akan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak masuk akal yang juga mampu membuat emosi kalian naik turun. Nah, mungkin kalian berpikir bahwa anime ini nggak ada romansnya. Tapi tenang bre, kalau kalian nonton anime ini, gue jamin kalian bakalan nangis kejer sama animenya. Soalnya, gue juga. No, make it stop. Why do I have to feel this way again? 課題は何だったかな。はあ、高校生活を振り返ってというテーマの作文でしたが。それでなぜ君はこんな舐めた作文を書き上げてるんだ。 Di urutan berikutnya ada Ihari Ori no Seishun Rabukome wa Machigatteru. Nah, ini termasuk anime yang cocok bagi kalian yang suka banget sama cerita romcom yang cukup nyelekit. Menceritakan tentang kisah cinta seorang remaja yang berbelit-belit bernama Hikigaya Hachiman, yang juga merupakan seorang apatis, narsistik, dan nihilistik. Apa maksudnya? Bisa kalian cek di mbah Google. Gampangnya, kalian pernah lihat ikan mati? Nah, itu Hachiman. Hachiman merupakan seorang yang memiliki pandangan yang agak lain mengenai masa muda. Ia mempercayai bahwa masa muda yang penuh gairah merupakan hal yang fana dan siapapun yang berkata sebaliknya adalah orang-orang munafik. Bahkan hingga sampai di titik di mana ia membuat tugas esai sekolah yang isi di dalamnya menghina hubungan sosial di masa modern. Iya guys, sebelum ada Ayano Konchi, hampir semua wibu di negara Konoha belaga kayak Hachiman. Anyway, karena esainya yang dianggap sebuah candaan, gurunya Hachiman pun akhirnya menyuruh Hachiman untuk mengikuti eskul volunteer yang hanya memiliki 2 anggota, yaitu Yukinoshita Yukino yang dikenal dengan sebutan Ratu Es dan Hikigaya Hachiman si ikan mati. Dan bersama dengan Yukino, Hachiman secara tidak sukarela akan mencampuri urusan orang lain yang meminta pertolongan kepada klub volunteer. Dan dari situ dimulailah hubungan yang agak rumit antara Yukinoshita Yukino dan Hikigaya Hachiman. Kalau kalian merupakan orang yang bisa mengerti sebuah karakter dalam suatu anime, maka seharusnya kalian bisa memahami kenapa gue bilang anime ini cukup nyelekit. Kalau nggak paham ya, di-rewatch saja berkali-kali nanti juga paham. Anyway, kalau kalian suka dengan romcom yang ada drama di dalamnya, maka Oregairu bisa menjadi anime yang kalian nikmati. Di urutan ketiga ada Horimiya, atau judul panjangnya Horitomiya Muda. Kira-kira bagaimana ekspresi kalian ketika mengetahui bahwa penampilan teman kalian di luar sekolah berbeda 180 derajat dari penampilan mereka di dalam sekolah? Nah, itu yang terjadi dalam anime ini. Horimiya menceritakan tentang sepasang siswa-siswi yang memiliki sifat yang agak berbeda. Horikyoko merupakan seorang gadis yang sangat cantik dan juga pintar serta populer di sekolahnya. Sementara Miyamura Izumi merupakan seorang pria yang pendiam dan juga tidak dekat dengan teman sekelasnya. Hal tersebut membuat semua orang tidak pernah mengira bahwa mereka berdua akan akur sama sekali. Walau demikian, takdir mempertemukan keduanya melalui jati diri mereka masing-masing. Maksudnya, di luar sekolah. Walaupun Hori merupakan gadis populer di sekolahnya, ia hampir tidak mampu menghabiskan waktu untuk bersosialisasi dengan teman-temannya karena pekerjaan rumahnya yang begitu menumpuk. Di lain sisi, Miyamura yang terlihat seperti anak yang rajin dan juga baik ternyata memiliki rahasia yang ia tutupi, di mana ternyata Miyamura memiliki tato dan juga tindikan yang akhirnya membuatnya terlihat seperti berandalan.
Memiliki sifat yang berbeda namun juga memiliki persamaan yang janggal, mereka berdua dapat menjalin persahabatan dengan sangat cepat dan perlahan-lahan menuju ke arah romansa yang begitu menggebu-gebu. Nah, anime yang satu ini sempat membuat gue gergetan ngelihat perkembangan dari Hori dan Miyamura, dan tentunya kalian juga. Jadi kalau kalian sedang mencari romance yang bisa bikin kalian gergetan, maka Horimiya merupakan anime yang kalian cari. 本気で言ったわけ。仲良く。私に仲良くすればいいじゃん。恋に生きる、生きて生きて生きまくる。結婚なんてしねえ。 Di urutan berikutnya ada Koito Uso. Gimana jadinya kalau pasangan kalian ditentukan oleh pemerintah sejak SMA? Ya, langsung dipilih sama Densus. Nah, anime ini menjelaskan kekonyolan tersebut. Koito Uso menceritakan tentang kondisi di Jepang yang telah mengimplementasikan sebuah sistem yang dikenal dengan The Red Thread of Science, dengan tujuan untuk menyukseskan pernikahan dan melawan angka kelahiran Jepang yang cenderung rendah. Melalui perhitungan kecocokan antara dua insan, pemerintah Jepang menetapkan pasangan yang cocok untuk seseorang di saat mereka telah memasuki usia 16 tahun. Walaupun mengetahui hal tersebut, Nejima Yukari, sang karakter utama, merasa tidak puas dengan sistem yang diterapkan. Karena ia telah memendam rasa yang besar kepada teman sekelasnya sejak lama bernama Takasaki Misaki, dan bertekad untuk menyatakan perasaannya kepada Misaki sebelum Yukari berumur 16 tahun. Dan Misaki pun menerima perasaan Yukari. Namun sebelum mereka bisa membawa hubungan mereka lebih jauh, Yukari mendapatkan pesan resmi dari pemerintah yang berisikan nama calon istrinya di masa depan, yaitu Sanada Ridina. Dan akhirnya hal tersebut membuat Yukari terjatuh dalam hubungan asmara yang berbelit-belit antara tiga anak Adam. Anime ini merupakan anime yang tayang pada tahun 2018 lalu, dan harus gue akui menjadi salah satu anime yang gue nikmati di tahun itu. Dan kalau kalian penyuka cerita cinta segitiga, maka tidak menutup kemungkinan jika kalian akan juga menikmati Koito Uso. そのせいで洗濯物の乾きは悪いし、毎日毎日カビとかカビとかカビとか。その鋭い目つき。リュウちゃんどんどんパパに似てくるね。 Di urutan kelima ada Toradora. Apakah kalian tipe wibu yang ingin mempunyai pacar yang tsundere? Kalau iya, maka kalian masokis. Anyway, anime yang satu ini memiliki karakter utama yang gak jauh beda dari kalian. Cerita dari Toradora berputar di Takasu Ryuji, sang karakter utama yang merasa frustasi di saat ia memasuki tahun kedua masa SMA-nya. Meskipun dia memiliki kepribadian yang sangat lembut, namun matanya yang menakutkan membuat dirinya benar-benar putus asa tentang peluangnya untuk mendapatkan pacar dalam waktu dekat. Walau demikian, Ryuji pergi ke sekolah dan merasa senang setelah mengetahui bahwa dirinya ditempatkan pada kelas yang sama dengan sahabatnya, yaitu Kitamura Yusaku, serta gadis yang ia sukai bernama Kushieda Minori. Namun, ia tiba-tiba bertemu dengan wanita paling berbahaya di sekolahnya, yaitu Aisaka Taiga yang kebetulan juga berada di kelasnya dan merupakan teman baik dari Minori. Nah, nantinya cerita dalam anime ini akan berfokus pada perkembangan hubungan antara Ryuji dan Taiga yang kian lama akan semakin dekat. Jadi kalau kalian penyuka karakter tsundere, maka Toradora bisa menjadi anime yang cocok untuk kalian. めちゃくちゃだ。 Wah, Cicak, kenapa engkau harus meninggalkanku sendirian di dunia ini? Cicak! Di urutan ke-6 ada Shigatsu wa Kimi no Uso. Tidak ada yang perlu gue jelaskan mengenai anime ini karena lebih baik kalian langsung nonton aja animenya. Tapi bang, udah nonton aja, jangan banyak ngomong. Tapi bang, kalau gue bilang nonton ya nonton aja, titik. Ini gue udah lama yang judulnya biar bisa kalian tulis. Cepetan nonton, tutup aja video ini sekarang, terus nonton anime, jangan banyak alasan. 入りたまえ。失礼します。この二人は。君も知っていると思うが、我が校の誇る天才、古橋文野くんと尾形リズくんだ。 Di urutan ke-7 ada Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. Gimana rasanya kalau kalian secara tulus mau ngajarin temen cewek kalian untuk belajar, tapi merekanya malah suka sama kalian? Well, itulah yang terjadi dalam anime ini. Menceritakan tentang seorang anak SMA bernama Yuiga Nariyuki yang memiliki tampang yang biasa-biasa aja, namun memiliki kepintaran yang tidak biasa. Dan dengan kebaikan hatinya, Nariyuki dengan sukarela mengajukan dirinya untuk mengajari teman-temannya yang memiliki masalah dalam belajar karena waktu ujian masuk universitas semakin dekat, yaitu Ogata Rizu, Furuhashi Fumino, dan Takimoto Uruka. Bersama dengan seorang guru yang memiliki pandangan yang kuat mengenai pendidikan dan juga talenta terhadap muridnya, Nariyuki bekerja sama dan mengajar ketiga temannya dengan tulus. Namun tanpa ia sadari, ketiga temannya perlahan-lahan mulai memendam rasa kepada Nariyuki. Iya, seperti yang kalian ketahui mengenai romcom dan harem, pastinya akan ada yang namanya seleksi alam. Kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang hatinya Nariyuki? Kalau kalian penasaran, maka kalian boleh cari tahu kelanjutannya di Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. 私は虫けらにも満たない下船の輩。そう、今日からはさらに凄まじい苦労の連続となる。
Di urutan berikutnya ada Nisekoi. Gimana jadinya kalau kalian jadi anak ketua Yakuza dan harus bertunangan dengan anak mafia dan hubungan kalian menentukan keselamatan seluruh anggota Yakuza? Well, itulah yang terjadi dalam anime ini. Nisekoi menceritakan tentang seorang anak Yakuza bernama Ichijo Raku yang selalu bermimpi tentang masa kecilnya bersama teman perempuannya dan membuat janji dengan teman masa kecilnya itu. Sehingga di saat ia tumbuh dewasa, Ichijo mencari keberadaan teman masa kecilnya yang memiliki kunci dari kalung gembok yang dimiliki oleh Ichijo. Tidak ingin berurusan dengan keluarga Yakuzanya, Ichijo memilih untuk hidup dengan normal di sekolah dengan keras di masa SMP-nya, bernama Onodera Kosaki. Akan tetapi, keinginannya untuk hidup dengan damai bersama Onodera terkacaukan ketika kedatangan anggota mafia ke markas ayahnya, dan untuk menjaga perdamaian kedua pihak, Ichijo akhirnya menjalankan sebuah skema di mana ia berpura-pura memiliki hubungan romantis dengan Kirisaki Chitoge yang merupakan anak dari ketua mafia yang ingin menyerang kelompok Ichijo. Walaupun pada awalnya mereka saling membenci, lama-kelamaan hubungan antara keduanya akan berubah menjadi hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Nah, anime yang satu ini sudah termasuk dalam anime klasik, karena anime ini sudah muncul sejak tahun 2014, dan juga termasuk ke dalam anime harem dengan hubungan yang berbelit-belit. Jadi kalau kalian tertarik, maka Nisekoi bisa kalian masukkan ke dalam list menonton kalian. おかえりなさい、ごべに。あれ、どうしたんですか、その顔。もう DV？ Di urutan ke-9 ada Mikaku Ninde Shinkoke. Pernah bermimpi punya pasangan siluman? Pretty kinky if I have to say. Well, anime ini menceritakan mimpi aneh tersebut. Mikaku Ninde Shinkoke menceritakan seorang gadis SMA bernama Yonomori Kobeni. Bukan Kobeni yang itu, yang menerima kejutan yang sangat mengejutkan di saat ia memasuki usia 16 tahun, di mana tanpa ia ketahui ternyata dirinya memiliki seorang tunangan dan juga seorang adik ipar, yang ternyata merupakan janji lama yang dibuat oleh mendiang kakeknya di saat masih hidup. Mitsumine Hakuya yang merupakan tunangan dari Kobeni bersama dengan adik perempuannya bernama Mashiro berpindah dari kampung halamannya dan memulai hidup mereka bersama dengan keluarga Kobeni di kediamannya Kobeni. Dan dari situ dimulai kisah cinta antara Kobeni dengan Hakuya yang memiliki banyak rahasia yang perlahan-lahan mulai terungkap. Mikaku Ninde Shinkoke ini memiliki cerita yang berjalan cukup lamban, karena memang menceritakan tentang perkembangan hubungan kedua karakter utama. Jadi mungkin untuk beberapa dari kalian akan menemukan bahwa anime ini cukup membosankan. Oh, dan satu lagi, kalau kalian sering melihat scene ini dan penasaran dari anime apa, well, now you know. You're welcome. 祭りが終わっちゃう。 Di urutan terakhir ada Glass Slip. Bagaimana jika kalian memiliki kekuatan untuk melihat masa depan? Kira-kira hal tersebut merupakan hal yang bagus atau buruk? Well, anime ini menceritakan tentang hal tersebut. Glass Slip menceritakan tentang kehidupan Fukami Toko yang merupakan seorang pengrajin dari keturunan keluarga pengrajin kaca. Toko merupakan seorang gadis yang sangat menikmati kehidupannya yang tenang dan damai di prefektur Fukui. Di mana itu, ya kalian bisa cek aja di map. Yang terkadang, ia memiliki penglihatan mengenai masa depan. Di suatu musim panas, Toko bertemu dengan seorang pemuda bernama Okikura Kakeru yang merupakan murid pindahan yang baru saja masuk ke sekolah di mana Toko belajar. Dan bukan hanya di sekolahnya saja, Toko kembali bertemu dengan Kakeru di sebuah kafe di tempat ia berkumpul dengan keempat temannya. Dan kedatangan Kakeru perlahan-lahan merubah ketenangan dan kedamaian hidup Toko yang akhirnya dipenuhi dengan impian, harapan, dan sakit hati. Nah, untuk anime ini sebenarnya sempat menjadi perdebatan di antara para wibu yang akhirnya membuat para wibu kecewa, karena pada awal-awal episode dari anime ini, cerita yang diberikan cukup menarik. Namun ketika mulai menuju ke episode akhir, cerita yang dibawakan sedikit membingungkan dengan ending yang ngegantung dan gak jelas. Makanya anime ini gua taruh di urutan terakhir. Tapi ya, kalau kalian penasaran sama animenya, maka kalian boleh mengikuti ceritanya dalam Glass Slip. 鶏といえばケンちゃんとの初デートを思い出すわね。 So, bagaimana menurut kalian mengenai anime-anime yang barusan gue sebutkan? Apakah kalian sudah nonton semuanya atau malah kalian belum nonton sama sekali? Kalau sudah, anime apa yang menurut kalian paling berkesan? Kasih tahu kita di kolom komentar, oke? Dan kalau misalkan kalian mau dibuatkan rekomendasi anime lain, langsung bucatkan saja di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan informasi seputar anime manga. Dan kalau kalian punya teman yang mau kalian jerumuskan dalam dunia perwibuan, kalian bisa share video ini ke mereka. Anyway, that's all from me. I'm Jiro, Wibu Presensi, and I'm out for my spot. See ya!